Terlihat jelas ada Pak Alawi Y32613 GY32613. Ada tanda hijau, hijau cerah ini ya, hijau muda cerah. Ini di family tree DNA. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasannya Pak Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW karena haplogrupnya G, bukan C. Oke, next. Kita menuju selanjutnya ke Yeful. Ternyata ada beberapa keturunan Pak Alawi dari berbagai negara yang sudah melakukan tes DNA. Ada Yaman Hadramaut, Qatar, ini masih baru. Indonesia, Jakarta Raya, jelas ya, Indonesia, Jakarta Raya. Coba saya tarik geser ke atas lagi, geser ke bawah maksud saya. Geser atau ke atas atau ke bawah ya. Ini di Kalimantan Barat juga sudah melakukan. Indonesia, Sumatera Selatan, GBY 64206, IF 074351. Bawahnya ada Oman, ada Indonesia, ya ini ada Jawa Timur sudah melakukan tes DNA. Bawahnya lagi ada Indonesia, Sumatera Selatan, juga ada Indonesia, Jakarta Raya. Jadi ada berapa tadi ya? Ada 6 kalau tidak salah orang keturunan Bani Pahlawi dari Indonesia yang melakukan tes DNA. Indonesia, Jakarta Raya, Indonesia, Sumatera Selatan, ini Indonesia, Jawa Timur, dari Sumatera Selatan juga, Kalimantan Barat, juga ada Indonesia, Jakarta Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ada banyak sekali orang yang memprediksi bahwa satu abadnya NU adalah tahun kehancuran dari para Balawi, termasuk dihadirkannya atau dimunculkannya Kiai Imaduddin Usman dengan tesnya sampai sekarang itu belum bisa dipatahkan oleh Bani Alawi yang ada di Nusantara. Termasuk pambuannya adalah tes DNA. Mengapa mereka sampai sekarang tidak berani tes DNA? Ya tentunya karena mereka itu takut darah mereka itu terbongkar, bahwa mereka itu adalah darah dari Yahudi. Apa memang begitu? Ya mesti begitu. Tapi yang jelas sampai hari ini para habib-habib Yahudi itu merasa takut untuk melakukan tes DNA. Sebetulnya para habaib dari klan Balawi itu sudah banyak yang melakukan tes DNA. Termasuk di kota Tarim, di Hadramaut, itu banyak yang sudah melakukan tes DNA. Di Malaysia, di Johor, itu pun sudah banyak. Termasuk nih di Indonesia. Dari Jakarta ada 2 orang. Dari Sumatera Selatan ada 2 orang. Dari Jawa Timur ada 1 orang. Dan dari Kalimantan Barat itu ada 1 orang. Jadi ada 6 yang ada di Indonesia yang sudah terkonfirmasi dengan tes DNA. Jadi genetika mereka itu berhaplogrup G atau berhaplogrup Yahudi Askenazi. Iya, Yahudi Askenazi. Jangan keras-keras ya, Yahudi. Nah, termasuk ini ada 2 orang yang sejak lama itu memberanikan diri untuk melakukan tes DNA. Ada Najwa Shihab, dia itu seorang putri dari ulama Balawi, sudah melakukan tes DNA dan terkonfirmasi bahwa di dalam genetikanya itu hanya 3%, 3, berapa lah, dikit, itu genetika dari ras Arab. Yang selainnya itu ada dari Eropa, dari Afrika dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga Habib yang fenomenal, Habib yang sering dimusuhi oleh para Habib-Habib radikal, yaitu Habib Zain Assegaf atau Habib Kribo. Ini Habib yang nyentrik juga, Habib yang selalu berseberangan dengan para Habib-Habib yang tukang dawir-dawir itu. Habib Kribo ini malah sudah melakukan tes DNA di tahun 2022 dan dia adalah orang pertama berani mencabut klaimnya sebagai durah Rasulullah. Jadi dia mengatakan bahwa saya bukan durah Rasul. Selama ini ya saya bukan durah Rasul. Dia berani mengatakan seperti itu. Tapi apakah Habib-Habib yang lain berani melakukan hal yang sama seperti Habib Kribo?
Saya rasa mereka takut. Takut karena nasab mereka itu akan menentukan nasib. Jadi kalau tes DNA, kemudian DNA itu DNA Yahudi, tidak menjadi Habib atau Durah Rasul, kasihan mereka nanti mau makan apa? Mau ngerokok aja pasti susah. Nih, rokok. Jadi sebetulnya fenomena masalah polemik nasab ini itu memberi keberkahan untuk Muslim di Indonesia. Ya selama ini kita sudah ditipu mentah-mentah. Terus mengatakan bahwa ulama-ulama kita yang dulu, ahli-ahli kitab, itu pun mengatakan bahwa Habib itu adalah Durah Rasul. Ya dulu. Tetapi yang berbicara itu bukan ahli nasab kan. Sekarang Nusantara diberi seorang ahli nasab yang bernama Ki Haji Imaduddin Usman. Terlebih dari banyak sekali Habib-Habib yang mengklaim bahwa mereka itu adalah Durah Rasul, ya ujung-ujungnya mereka itu adalah penipu, selalu jawir, doktrin dan sebagainya. Bahkan seorang Habib yang diklaim sebagai waliullah ya, bahkan ini jadi ikon bahwa sepertinya di Nusantara tidak ada orang yang sehebat dia, itu Habib Lutfi bin Yahya. Nyatanya dia malah menjadi aktor utama di dalam pencurian nasab dan pencurian makom. Iya, semuanya dibalawikan, semuanya dibenihayakan. Apa itu namanya wali? Kalau ulama boleh salah, tapi ulama nggak boleh berbohong, apalagi wali. Habib Lutfi dianggap sebagai wali nih. Ini sih ke wali, jangan salah. Saya punya karomah besar. Dan percaya tadi ya. Wali murid nih, wali santri maksudnya. Jadi semoga dengan hadirnya Najwa Shihab dan Habib Zain Assegaf atau Habib Ribo ini bisa membuka mata para muhibbin, para budaknya ini untuk melek bahwa Durah Rasul itu bukanlah Habib-Habib dari Balawi. Dan dengan seperti ini, mudah-mudahan nanti Habib-Habib yang lain yang hanya korban doktrin dari para pendahulunya itu menjadi sadar. Kemudian mereka siap untuk melakukan tes DNA dan kemudian mereka tidak mengkhianati Rasulullah dengan mengklaim bahwa mereka itulah Durah Rasul. Karena Durah Rasul itu tidak akan suka apabila klaim pengakuan diri mereka itu sebagai durah, tetapi akhlaknya sangat bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Ini menyakitkan hati Muslim, menyakitkan hati Rasulullah, dan menyakitkan hati saya tentunya. Ya. Ya semoga tahun 2024 ini adalah akhir dari pembodohan dari klan Balawi dan Nusantara ini terselamatkan dari pengaruh sihir para Yahudi. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.